Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dengan kondisi yang ada pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, insyaallah dengan Pak Taru kita akan belajar matematika. Nah, untuk matematika kelas 8, kalau buku yang digunakan adalah buku ini ya. Ini bukunya, buku matematika BSE, ini BSE. Jadi keluaran dari pemerintah. Bisa juga menggunakan buku lain gitu ya. Ini bukan promosi ya, bukan promosi. Kalau kalian mau menambah buku yang lain, referensi buku lain, mungkin Bapak bisa merekomendasikan buku terbitan Erlangga, itu judulnya Bu Pena ya. Tapi penulisnya cari yang Pak O siapa ya? Yang PhD ya, yang gelarnya PhD itu bagus. Jadi bukan karena Erlangganya ya, maksudnya Bapak ingin, tapi karena yang nulis ini dia bagus. Pak siapa tuh ya? Pak Ono atau siapa gitu ya? Dia PhD. Dia bukunya bagus. Itu bisa digunakan untuk referensi lainnya. Di situ banyak latihan-latihan soal-soal matematika. Ini bukan promosi ya, tapi itu hanya referensi saja. Silahkan kalau mau bisa mencari. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Cukup dari buku ini saja, dari buku BSE. Nanti insya Allah kalian dapat ya, sudah dapat. Kemarin orang tua kalian ketika datang ada gitu ya, dapat. Nanti juga Bapak akan berikan PDF-nya ya. Nanti kalian bisa klik ya di linknya. Nanti kalian bisa download bentuk PDF-nya. Jadi biar memudahkan kalau mau sambil dari HP gitu ya, dibawa kemana-mana misalnya, lagi jalan-jalan, lagi di perjalanan, daripada gitu ya, daripada nganggur, buka HP-nya, kemudian dibuka buku PDF matematikanya, belajar matematika, mantap. Baik anak-anak, untuk matematika dengan Pak Taru, nanti di kelas 8 semester 1 itu ada 5 bab yang akan kita pelajari ya, 5 bab. Yaitu ada bab tentang pola bilangan, kemudian koordinat kartesius, kemudian relasi dan fungsi, kemudian persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel. Itu 5 bab yang insya Allah akan kita pelajari selama semester 1 ini. Nah, nanti di video ini kita akan sama-sama belajar tentang pola bilangan. Tapi sebelum itu, anak-anak, Bapak pribadi ya, Bapak sendiri itu dan sekolah itu emang tidak begitu bukan mengharuskan ya, tidak begitu ya, bolehlah, tidak mengharuskan semua anak itu nilai matematikanya 90, tidak, nilai matematikanya semuanya 100, tidak. Karena apa? Karena Bapak sadar, sekolah juara sadar gitu ya, bahwa tiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Ada anak yang cerdas matematika ya, ada anak yang cerdas linguistik ya, pandai berbicara, ada yang cerdas kinestetik gitu ya, ada yang cerdas interpersonal ya, kalau ngobrol teh enak gitu ya, ada yang cerdas spasial, banyaklah kecerdasan ya, dan semua orang tuh punya kecerdasannya masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak juga sadar, oleh karena itu Bapak tidak begitu semuanya harus dapat nilai 100, tidak ya. Mungkin saja di antara kalian ada yang tidak begitu pandai matematika tapi pandai di bidang yang lain, menggambar gitu ya, musik, olahraga gitu ya, kemudian berbicara, mungkin di sana kepandainya. Tapi meskipun begitu ya, bukan berarti kalian belajarin jadi leha, bukan ya. Belajar itu tetap harus sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguh itu dimiliki oleh semua orang ya. Kalau kecerdasan mah tidak semua orang memiliki ya, kecerdasan matematika mah tidak semua orang memiliki, tapi kesungguhan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi yang Bapak harapkan adalah kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, itu saja. Jadi ada tugas, kerjakan gitu ya, belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak paham, tidak mengerti, tanyakan langsung ke Pak Taru, silahkan. Mau nanya ke misal ke Bu Ika ya, boleh. Nanya ke teman, silahkan, sambil belajar bersama gitu ya, belajar kelompok gitu ya, boleh, silahkan.
Nah, nanti teman yang ditanya itu jangan menolak untuk dijawab ya. Jadi kalau kalian nih ditanya sama teman tentang matematika, kalian harus bersyukur ya. Wah, ini ada lahan buat saya untuk belajar lebih. Jadi ketika kalian mengajarkan matematika itu, kita tidak akan rugi. Kita tidak akan kehilangan ilmu kita, tapi justru ilmu kita akan bertambah. Kenapa? Karena semakin paham. Ya, jadi yang bagi teman nih yang bisa dikatakan matematikanya punya kecerdasan matematika, kalau ditanya jawab dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, tidak ada ruginya. Nggak usah takut bersaing, Pak, nanti nilainya sama-sama besar dong. Ya alhamdulillah kalau sama-sama besar ya. Kalau bukan hasil nyontek, alhamdulillah, karena sama-sama belajar dan pahala itu mengalir. Insya Allah itu sebuah kebaikan. Sekali lagi ya, jadi Bapak tegaskan, yang perlu kalian lakukan adalah belajar bersungguh-sungguh, itu saja. Tiap orang punya kecerdasan masing-masing, tapi sungguh-sungguh itu harus dimiliki oleh semua orang. Nah, kalau salah satu kehormatan juara kita itu adalah ya, kehormatan juara di SMJ kan ada kehormatan juara ya, adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu yang penting. Dan satu lagi, niatkan setiap belajar itu sebagai ibadah. Karena niatkan bahwa kalian belajar itu adalah perintah Allah. Ya kan, Allah itu kan, Rasulullah kan mengatakan bahwa setiap muslim itu wajib belajar ya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi niatkan menuntut ilmu itu sebuah perintah. Dengan begitu nanti kalian tidak hanya bisa matematika gitu ya, bukan hanya nanti dapat nilai bagus, tapi yang paling utama adalah kalian dapat pahala. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Dengan pahala itu semoga nanti di akhirat kita bisa masuk surga. Jadi niatkan ibadah. Anak-anak ya, sepakat ya, setuju ya. Baik, anak-anak kita mulakan ya belajar kita kali ini. Itu yang tadi pengantar dari Bapak. Sekali lagi harus diingat baik-baik, bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, kita mulakan belajar kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pola bilangan ya. Sebentar. Baik, Bapak ini dulu ya, tampilkan dulu whiteboard. Nah, ini whiteboard kalau kalian di komputer kalian, laptop kalian itu pakai Windows 10 yang Windows 10 yang Pro ya, yang 1903 itu ada whiteboard. Jadi kalian bisa gunakan untuk yang suka nulis bisa nulis, yang suka menggambar, ini bisa menggambar ini. Kalau suka menggambar bisa di sini menggambar gitu ya. Tapi pakai pen tablet ya. Pakai pen tablet. Jadi pen tabletnya gimana? Bisa beli ya. Kalian belum nice. Ini Bapak dulu beli pen tablet seharga sekitar 500.000 ya. Kalian nabung lah. Kalau mau ya, kalian nabung. Kalian bisa ini nih menggambar-gambar, motret-motret. Begininya. Anak Pataru suka nih menggambar pakai ini. Kalau di rumah teh, mau menggambar. Silahkan ya, ini bisa dihapus. Pen tablet murah, relatif ya, bukan murah, relatif 500.000. Kalian menabung mungkin sebulan bisa dapat 500.000 ya. Baik, anak-anak kita mulakan ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dibuka buku paketnya. Pola bilangan bab 1. Silakan bisa dibaca ya, dibaca nanti setelah ini ya, di samping lihat video ini kalian bisa baca sendiri pola bilangan bab 1. Nah, untuk kali ini kalian silakan bisa buka halaman 7 ya. Halaman 7 di buku paket tentang pola bilangan. Jadi apa sih pola bilangan itu? Jadi pola bilangan adalah ya deretan bilangan yang dia mempunyai pola gitu ya. Nah, dengan pola itu kita bisa menebak nih bilangan apa selanjutnya gitu ya. Atau dengan kita sudah melihat pola bilangan, kita bisa tahu nih rumusnya apa. Nah, jadi di pola bilangan ini kalian tidak akan menghafal rumus. Jadi bukan kalian yang menghafal rumus, bukan, tapi kalian yang akan membuat rumus. Kalian yang akan menentukan rumus polanya apa. Jadi harus menarik. Ya, ini menarik. Menurut Bapak ini menarik. Kenapa? Karena kita yang akan membuat rumusnya. Nah, coba kalian, tapi sebelum ke sana ya, kita akan dari dasar dulu. Coba silakan di situ Bapak akan berikan sebuah gambar. Oh, maaf. Sebentar.
ada gambar. Nah ini di halaman 7 ya, silakan bisa dibuka. Ini ada sebuah pita dengan bilangan yang ada di sana 0, 1, 2 sampai 10 ya. Nah kalau ini maksudnya apa sih pitanya begini? Artinya ini pitanya panjang gitu ya, karena tidak mungkin digambarkan semuanya maka dikasih logo begini. Nah ini pita barisan bilangan ya, dua warna, ada merah ada putih. Nah pertanyaannya adalah ini kan 0, 1, 2 terus sampai ya. Nah kalau bilangan ke 100, maaf sebentar, bilangan 100 apakah warnanya? Coba bisa tebak tidak? Pause dulu videonya, kemudian sedang pikirkan kira-kira apa warnanya. Baik, sudah? Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, coba perhatikan, kalian akan melihat polanya. Merah itu 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Putih itu 1, 3, 5, 7, 9, ini nanti 11. Jadi kalau begitu bilangan 100 adalah warna merah. Merah ya. Karena apa? Nah, di sini anak-anak. Jadi belajar matematika itu mengajarkan kita ketika melakukan tindakan atau menjawab pertanyaan itu harus ada alasan yang jelas. Ya. Ini tadi contoh. Kenapa bilangan 100 merah? Alasannya apa? Alasan logisnya apa? Nah, kita lihat polanya itu merah itu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bila ini kan 2, 4, 6, 8, 10 itu kan bilangan genap ya. Jadi yang bilangan genap itu dia warna merah, dan 100 itu adalah bilangan genap, maka warna merah. Nah, itu ada alasan. Sama ya. Jadi di kehidupan juga, di kehidupan kita itu setiap perbuatan kita itu kita harus punya alasan yang jelas. Mau melakukan sesuatu harus tanya dulu nih, ini alasannya apa nih? Boleh enggak nih melakukan ini? Boleh tidak? Kalau boleh, kenapa boleh? Misal kita mau makan siomay, nih. Boleh nggak makan siomay? Boleh. Kenapa? Halal, boleh dimakan. Atau misalnya kalian kemana gitu ya, keluar negeri ya, yang penduduknya itu kebanyakan bukan muslim, kemudian kalian makan di sebuah restoran, tanya dulu nih, ini makanan boleh nggak saya makan? Kalau jawabannya boleh, kenapa? Kalau jawabannya tidak boleh, kenapa? Harus ada alasan dulu yang jelas. Kalau kalian sudah sadar bahwa ini jangan makan di sini, kenapa? Karena kehalalannya belum jelas, maka jangan, tinggalkan. Gitu ya. Jadi matematika itu mengajarkan setiap perbuatan kita itu harus ada alasan yang jelas. Nah, ini contoh satu ya. Nah, kembali lagi ke matematika. Jadi ini kenapa merah? Karena yang genap itu merah, kemudian yang ganjil itu putih. Nah, maka kalau bilangan 155 warna apa kira-kira? Warna putih. Karena apa? Karena 155 itu adalah ganjil. Nah, di sini kalau ganjil dia warnanya putih. Mudah ya. Jadi begitu. Itu pola bilangan. Kemudian contoh selanjutnya, contoh misalnya ini contoh. Ini Bapak ingin membangun kalian ya, bahwa agar punya alasan yang jelas. Melatih kritis kritis kalian. Silakan perhatikan pita ini ya, di buku gambar juga boleh ya, di buku gambar, maaf, di buku paket silakan kalian bisa memperhatikan. Masih di halaman 7. Silakan, ini ada sebuah pita lagi, sama sebuah pita warnanya merah, putih dan biru. Itu merah itu 0, 3, 6 dan seterusnya, putih 1, 4, 7 dan seterusnya. Kemudian yang biru itu 2, 5, 8 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau bilangan 2345 warna apa?
Nah, caranya kan kalian bisa saja ya, ini pitanya dipanjangkan, kalian terus membuat, tapi kapan selesainya ya? Ini kan 2345, sangat panjang. Nah, oleh karena itu kalian harus perhatikan polanya seperti apa. Coba kita lihat polanya. Kita lihat polanya ya. Yang merah itu dia dari 0, 3, 6, kemudian sini ada 9 ya, ini 9, dan seterusnya. Kalau putih itu warnanya bilangannya dari 1, 4, 7, kemudian sini ada nanti teks 10 dan seterusnya. Kemudian kalau satu lagi biru ya. Kalau biru itu warnanya dari apa? Bilangnya dari apa? Dari 2, kemudian 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, kalau 2345 kira-kira warna apa? Nah, kalian bisa saja kan ini meneruskan ya. 9, 12, 15 gitu ya. 18, 21 warna merah. Tapi kan apakah sampai ke 2345? Kalau sampai dia warna merah kan? Sama juga kalau 1, 4, 7, 10, apakah sampai ke 2345? Kalau sampai dia berarti putih. 24, 25, 8, 11, apakah akan sampai? Kalau sampai berarti warna biru. Nah, sekarang tapi kalau cara itu dituliskan kan sangat susah ya, panjang. Bagaimana caranya? Maka caranya gimana coba? Gimana coba caranya? Kita lihat 3, 6, 9 ini kan habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3 atau 3 kali lah ini teh. Polanya ini kan 3 kali ya. Ini kan polanya 3N. Mana? 3N lah ya. Ini itu apa sih? N itu kalau apa namanya? Ini kan N1, N2, N3, N4 lah ya. 3N kurang 3 boleh lah ya digitukan. 3N aja nggak apa-apa. Kan kali 3 kali 3 kan ya. Nah, kalau yang ini 3 kali ini ya ditambah 1. Ya kan? Nah, katakanlah ini 0 ya, ini N-nya 0 ini. 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini 3N ditambah 2. Jadi kalau 3N kalau habis dibagi 3 maka dia merah. Kalau dibagi 3 bersisa 1 ya kan? Maka dia putih. Kalau dibagi 3 bersisa 2 maka dia biru. Nah, sekarang 2345 itu sisanya berapa? Nah, kita bagi ya. Ini 7, 21 kurangi, turunkan. Turun 1 angka 24 bagi 3 8 kali 3 24. Gini ya cara bagi susun. Kemudian kurangi 0, turunkan 1 angka 5 bagi 3 1 kali 3 3 kurangi 3 kurangi 5 2. Ini sisanya. Jadi 2345 dibagi 3 itu bersisa 2. Nah, kalau sisanya 2 maka warnanya biru. Jadi dengan kita melihat pola dan kita memahami polanya, maka kita bisa menentukan warna apa sih yang di sana. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kita loncat ke halaman 12. Silakan buka halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Ayo kita berlatih 1.1. Ya. Silakan dibuka, di pause dulu videonya, silakan dibuka. Baik,
jika sudah, coba kita akan latihan ya. Kita akan latihan ini. Nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Nah, jadi kita harus bisa nih dari kalimat itu menjadi kalimat matematika yang seperti apa. Sekali lagi, silakan baca. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Maksudnya ada bilangan genap 3 nih, ada 3 bilangan genap. Kalau dijumlahkan itu 90, berapa saja sih angkanya? Itu sih maksudnya. Nah, sekarang misalkan ya. Jadi caranya gimana? Kita misalkan dulu nih. Misalkan bilangan genap pertama itu adalah X. Ya, ini bilangan genap pertama. Bilangan genap pertama X. Bilangan genap kedua adalah apa kira-kira? Harus ada hubungannya dengan X, ya. Jangan bilang Y, jangan. Nanti kalau itu nanti nggak akan ketemu-temu berapa sih X-nya itu. Harus ada hubungannya dengan X. Contohnya, bilangan genap itu kan 2, 4, 6. Itu 3 bilangan genap berurutan. 2 bilangan genap, 4 bilangan genap, 6. 2, setelah 2 kan bilangan genapnya 4 ya. Setelah 4 bilangan genapnya 6. Ini artinya 3 bilangan genap berurutan. Atau misal 10, 12, 14. Ya, ini contoh ya. Bapak tuliskan dulu di sini. Contoh bilangan genap tuh. Sebentar. 2, 4, 6. Ini 3 bilangan genap berurutan. Ya. Kalau 2, 6, 10. Ini 3 bilangan genap, tapi nggak berurutan. Kenapa? Karena setelah 2 itu ada 4. Setelah 6 ada 8 bilangan genapnya. Itu maksudnya. Coba perhatikan. Jadi, kalau bilangan genap pertamanya X, maka bilangan genap keduanya apa? Coba lihat di sini. Kalau ini misalnya ini mah, kalau X-nya 2, ini yang selanjutnya itu 4. Selanjutnya 6. Lihat polanya. Polanya apa? Polanya dia, kalau bilangan berurutan itu, bilangan genap berurutan itu dia nambah 2. Jadi kan nambah 2 ya. Ini nambah 2. Ini nambah 2. Maka bilangan genap kedua itulah X tambah 2. Ya kan? Nah, bilangan genap ketiga apa? Tambah 2 dari ini. Tambah 2, ya kan? Tambah 2. Ini bilangan genap pertama, bilangan genap kedua nambah 2. Bilangan genap ketiga, ya nambah 2 dari bilangan genap kedua. Jadi, ini bilangan 1, pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau ini dibuka kurungnya, bilangan genapnya adalah X ya. X tambah 2 dan X tambah 4. Inilah 3 bilangan genap berurutan. Nah, katanya di situ kalau dijumlahkan, yang jumlahnya ini kalau ditambahkan itu sama dengan 90. Nah, kita pakai aljabar. Aljabar kalian sudah belajar di kelas 7 dengan Bu Ika. Silahkan diingat kembali bagaimana sih aljabar itu. Ya, tinggal jumlahkan. X tambah X tambah X sama dengan 3X. Tambah 2 ya, positif 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 90. Nah, ini cara mengerjakannya. Kemudian istilahnya ya, ini pindah ruas. Sebenarnya salah itu ya, pindah ruas itu. Yang benar adalah nah ini anak-anak, di matematika itu juga diajarkan kita itu harus adil. Harus adil. Ya. Gimana sih adil? Gimana di matematika adil? Contoh nih. Untuk ini biar 6-nya hilang, maka harus dikurangi. Maka yang kiri dikurangi 6, yang kanan dikurangi 6. Jadi sama-sama dikurangi 6. Jadi ketika ini dikurangi 6, ini juga dikurangi 6. Itu adil, ya. Jadi orang yang sudah belajar matematika dia harus adil, harus bersikap adil. Jadi 3X tambah 6, ya ganti warna, ini aja. Oke, kurangi 6 agar hilang ya, 6-nya agar menjadi 0. Maka yang sebelah kanan juga 90
harus dikurangi 6. Kurangi 6. Harus adil. Ya, ini 3x plus 6 kurangi 6, 0. Tidak usah tulis. 90 kurangi 6, 84. Kemudian berapa sih nilai x-nya? Ini kan 3x ya. Jadi berapa sih, kita cari dulu nilai x-nya berapa? X-nya berapa? Nah, gimana caranya agar dapat x? Dibagi. Harus adil juga. Yang kiri dibagi 3, yang kanan juga bagi dengan 3. Begitu anak-anak. Jadi harus adil. Ya, mengajarkan adil. Ini 3x dibagi 3 agar jadi x-nya 1 ya, koefisiennya sama dengan 84 dibagi 3. 3x bagi 3, nah ini kan bukan coret-coret ya, 3 bagi 3 1. Jadi 1x, cukup tuliskan x sama dengan 84 bagi 3. Silakan berapa 84 bagi 3? Boleh pakai bagi kurung ya. 84 bagi 3. 8 bagi 3 2. 2 kali 3 6. Kurangi 8 kurangi 6 2. Jadi ingat ya. Bagi dapat, kalikan, kurangi dulu baru turun satu angka. 4. 24 bagi 3 8. 8 kali 3 24. 0. Berarti 84 bagi 3 sama dengan 28. Jadi x-nya itu 28. Jadi di sini nih. X-nya 28. Maka bila yang keduanya x-nya 28 tambah 2 sama dengan 30. Yang ini 28 tambah 2 30 tambah 2 32. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan 90. Ini kan bilangan genap berurutan. 28, 30, 32. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang silahkan kalian latihan. Ayo kita berlatih. 1.1 nomor 2 sampai nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 7 dan 8 itu maksudnya gimana? Untuk nomor 7 dan 8 ya, dapatkah ya, pertanyaan dapatkah? Kalau tidak dapat, kenapa? Nah, kalau dapat, mana bilangannya? Itu sih maksudnya ya. Dapatkah? Kalau tidak dapat, ya kalau nggak ketemu itu nanti tidak dapat, karena tidak ada gitu jawabannya. Kalau tidak dapat, kalau dapat apa bilangannya? Ini ya. Silahkan kalian kerjakan. Ayo kita berlatih 1.1. Boleh kalian bertanya ya, ini karena latihan bukan ulangan ya, bukan penilaian. Boleh bertanya ke Pak Taru, silahkan. Ke teman juga silahkan. Tapi ingat, ketika bertanya ke teman, bukan nanya jawaban. Ya, bukan nanya jawaban, tapi nanya cara. Bagaimana sih? Bagaimana? Bukan apa, bukan. Ya, kita harus belajar dengan semua-semua. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. Nanti dilanjutkan video selanjutnya masih tentang pola bilangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan boleh di video ini silakan tuliskan di kolom komentar ya. Atau bisa bagi anak-anak juara bisa langsung tanya ke Pak Taru atau ke Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.